Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dan karena pemeliharaan dan perlindungannya, sehingga sampai hari ini kita ada di dalam keselamatan. Kita tidak ada yang terpapar dengan virus ini, dan doa kita sampai kapanpun ini terjadi, kita semua ada dalam perlindungan kuasa-Nya. Saudara, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini, dan kita akan mendengar firman Tuhan dengan sebuah tema iman, pengharapan, dan kasih yang saya singkat dengan IPK. Nats firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-14. Namun saya tidak akan membacakan seluruhnya. Saya akan membacakan yang penting-penting terkait dengan pembahasan kita pada saat ini. Saya mulai dari ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Kemudian ayat yang 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Kemudian ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, kitab Wahyu ini lahir di tengah penderitaan. Pada waktu Rasul Yohanes berada di tempat pembuangan di Pulau Patmos, ia dibuang ke sana karena ia tidak mati-mati setelah sekian lama berada di dalam kuali penggorengan. Satu-satunya murid Yesus yang mati bukan karena aniaya atau disiksa, melainkan mati karena lanjut usia. Jadi umurnya sudah sangat tua dan kemudian ia meninggal. Rasul Yohanes ini merupakan murid Yesus yang mati paling akhir. Nah, rupanya di tempat pembuangan itu, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan dan wahyu dari Yesus mengenai apa yang akan terjadi atas dunia dan atas gereja. Menerima firman yang akan dituliskan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kondisi ketujuh jemaat di Asia Kecil ini menggambarkan kondisi gereja Tuhan dan orang-orang percaya di masa mendatang. Kekristenan bisa mengalami seperti gereja di Asia Kecil ini, karena ini nubuatan. Jadi untuk melihat seperti apa kondisi gereja dan kondisi orang-orang percaya sekarang ini, mari kita melihat kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil ini. Apakah yang terjadi di dalam jemaat ini sehingga Yesus memberikan surat peringatan kepada jemaat-jemaat yang ada melalui Yohanes? Saudara, mari kita melihat. Saya tidak membahas ketujuh jemaat. Saya mengajak kita untuk melihat tiga jemaat yang mengungkap mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Yang pertama adalah jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini menyingkap mengenai iman. Saudaraku, apa sebenarnya yang terjadi dengan jemaat di Pergamus ini? Kita perlu tahu
Pergamus adalah sebuah kota yang dikelilingi bukit, dan di bukit itu dipenuhi dengan kuil-kuil pemujaan. Dari kuil ukuran kecil sampai ukuran raksasa ada di bukit di kota Pergamus ini. Dan para penafsir berkata, Kaisar Romawi melakukan pemujaan terhadap dewa dimulai di kota ini, sehingga kota ini menjadi pusat pemujaan berhala di Asia. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam ayat yang kita baca tadi, "Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat tahta iblis." Jadi orang-orang percaya yang ada di Pergamus ini, boleh saya katakan, tinggal di sarangnya iblis. Betapa dahsyatnya pergumulan yang dialami oleh jemaat-jemaat di Pergamus ini. Dan orang-orang percaya yang ada di Pergamus merupakan orang-orang yang menjadi ancaman bagi agama Yahudi, termasuk juga bagi pemerintahan Romawi. Itulah sebabnya salah satu cara yang dipakai oleh penguasa pada waktu itu agar orang-orang percaya meninggalkan iman mereka dari Yesus, mereka membunuh Antipas, salah satu jemaat di Pergamus ini, dibunuh dengan sengaja di depan orang-orang percaya yang lain, dengan tujuan agar mereka takut dan meninggalkan iman mereka dari Yesus. Tetapi Alkitab berkata, mereka memilih untuk tetap setia kepada Yesus sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak mau menyangkal iman, sekalipun diintimidasi, sekalipun mengalami tekanan yang luar biasa, sekalipun ada tawaran yang menggiurkan. Alkitab mencatat mereka tetap setia dengan Yesus sampai akhir hidupnya. Tetapi cerita berbeda. Alkitab juga melihat dari sisi yang lain. Katakan di sana, Yesus mempunyai keberatan terhadap jemaat di Pergamus ini. Dan kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Rupanya, diam-diam ada beberapa di antara jemaat itu yang masih terikat dengan ajaran sesat, yaitu ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus, yang ajarannya mirip-mirip, yaitu memperbolehkan makan makanan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan memberikan ruang untuk orang-orang Kristen untuk melakukan dosa perzinahan. Ini ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Inilah yang menjadi keberatan Yesus terhadap beberapa orang di dalam jemaat ini, dan Yesus menegur agar supaya mereka bertobat. Saudara, aplikasinya apa? Adakah keberatan Yesus terhadap kita? Mungkin kita terlihat orang yang taat, yang tekun beribadah, yang setia memberi bagi pekerjaan Tuhan. Adakah keberatan Yesus terhadap kita? Oleh karena kita mungkin diam-diam melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Mungkin iman kita tidak murni, atau kita tidak murni lagi mengiring Tuhan. Atau mungkin kita sudah dicemari oleh perbuatan-perbuatan dunia. Terlihat kita mungkin orang yang baik, orang yang tidak bermasalah di hadapan orang. Tetapi Tuhan melihat kita. Saudaraku, tidak sedikit juga di antara orang Kristen yang masih percaya kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Diam-diam mereka masih percaya
pada tahayul, pada feng shui. Tidak sedikit orang-orang percaya yang masih pergi minta pertolongan dukun agar supaya mereka dijaga, usaha mereka lancar. Diam-diam mereka melakukan itu. Inilah yang menjadi keberatan Tuhan buat beberapa orang di antara jemaat di Pergamus ini. Saudaraku, kalau ada di antara kita yang demikian, kita perlu bertobat, sebab Tuhan keberatan dengan perbuatan kita yang demikian. Atau mungkin ada sikap egois yang ingin menang sendiri, yang memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Atau mungkin ada orang yang kompromi dengan dosa-dosa tertentu, dan diam-diam kita melakukan itu tanpa diketahui oleh orang. Saudara, hal yang demikian ini menjadi keberatan dari Yesus buat kita. Dan sebabnya Tuhan berkata, tinggalkan itu, sebab kalau tidak, Tuhan akan memberikan konsekuensi atau penghukuman. Mungkin penghukumannya bukan secara fisik, tetapi rohani kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Marilah kita beriman murni kepada Tuhan, percaya hanya kepada Dia, dan tidak ada yang lain yang kita percayai selain hanya Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, yaitu jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini mengungkap tentang pengharapan. Saudaraku, orang-orang percaya yang ada di Smyrna adalah orang-orang yang dipaksa hidup miskin dan hidup susah oleh penguasa pada waktu itu. Orang-orang Kristen di sana bukanlah orang-orang yang miskin, tetapi mereka dipaksa miskin dan hidup susah. Dan itu adalah cara yang dipakai oleh penguasa, mengambil paksa harta benda mereka. Kalau ada mereka bekerja di usaha, di tempat usaha orang-orang yang belum Kristen, atau mungkin yang bekerja di pemerintahan, mereka dikeluarkan dari sana dengan tujuan supaya mereka miskin dan hidup susah. Nah, kalau mereka sudah miskin, kemudian mereka akan menentukan pilihan, apakah masih tetap percaya pada Yesus atau meninggalkan Yesus. Tetapi saudara-saudara, jemaat di Smyrna ini, mereka tidak mau, dan mereka tetap setia kepada Yesus. Di tengah-tengah realita hidup yang dialami jemaat Smyrna ini, mereka hidup miskin, hidup susah, hidup menderita. Tetapi Yesus berkata, engkau kaya. Jadi kekayaan mereka bukan lagi dalam bentuk materi yang kelihatan itu, melainkan kekayaan mereka adalah kekayaan yang tidak kelihatan, yaitu kekayaan rohani, iman kepada Yesus. Mereka kaya dalam iman. Mereka masih berpengharapan bahwa mereka akan memiliki surga dan akan menerima mahkota dari Tuhan. Saudaraku, itulah yang menjadi kekayaan mereka. Itulah yang menjadi harta mereka. Dan itu diperlukan pengharapan supaya mereka tetap kuat di dalam situasi yang berat itu. Orang kalau tidak berpengharapan, orang akan lemah, orang akan kecewa, orang akan kehilangan pegangan hidup. Sekalipun orang-orang Kristen yang ada di Smyrna ini belum melihat sesuatu yang merupakan kekayaan mereka, tetapi mereka memiliki pengharapan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-24, Paulus mengatakan sesuatu yang sudah kelihatan tidak lagi membutuhkan pengharapan, tetapi pengharapan dibutuhkan ketika kita belum melihat.
Jadi satu-satunya kekayaan yang dimiliki oleh jemaat di Smyrna ini adalah kekayaan yang tidak kelihatan. Itulah sebabnya mereka tetap setia sampai mati bagi Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Mungkin kita tidak miskin dan susah secara finansial, secara jasmani, seperti jemaat di Smyrna ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita kaya di dalam Tuhan? Apakah kita kaya secara rohani? Yang perlu kita renungkan. Adakah kita masih melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, sehingga kita memiliki pengharapan akan menerima mahkota sebagai upah dari jerih lelah kita? Masihkah kita melakukan apa yang biasa kita lakukan selama ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Tetapi karena situasi ini, kita mulai merasa kita kehilangan pengharapan, atau kita mulai merasa kita sudah berubah, sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Saudaraku, pengharapan adalah dia belum melihat sesuatu, tetapi dia terus melakukan untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Orang yang berpengharapan adalah orang yang masih terus melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan buat Tuhan. Atau mungkin juga saat ini ekonomi kita sudah jatuh, sudah tidak punya uang untuk kebutuhan kita ke depan ini karena dampak dari COVID-19 ini. Tetapi saya memberitahu saudara, jangan sampai kita miskin di hadapan Tuhan. Barangkali kita mungkin kehilangan banyak hal dalam situasi sekarang ini, tetapi tetap perkaya rohani kita. Bangun iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetaplah beribadah. Tetap dengar dan rindukan firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Karena itu akan memperkaya kita di sisi yang lain, yaitu di sisi rohani. Secara finansial mungkin kita sudah banyak kehilangan. Tetapi kalau kita masih tetap setia dengan Tuhan, masih tetap setia beribadah kepada Tuhan, kita kaya di hadapan Tuhan. Karenanya saudara-saudaraku, perkayalah terus hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini mengungkap mengenai kasih. Saudaraku, jemaat Efesus adalah jemaat yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kekristenan. Mereka tergolong orang-orang yang bekerja keras untuk perkara-perkara gereja. Mereka berani membela kekristenan pada zaman itu. Sekilas mereka kelihatan sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan rohani yang tinggi. Tetapi Alkitab mencatat Yesus mencela mereka. Mengapa? Karena mereka telah meninggalkan bagian yang paling esensial, bagian yang paling utama di dalam kekristenan, dan itu merupakan ajaran utama dari Yesus, yaitu kasih. Orang-orang di Efesus ini, jemaat di Efesus ini, sudah meninggalkan kasih mereka yang semula, yang begitu hangat dengan Tuhan, yang begitu cinta luar biasa dengan Yesus. Sekarang itu sudah hilang. Sekalipun mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan agamawi,
Tetapi itu bukanlah indikator bahwa kasih mereka kepada Tuhan itu hangat dan masih kuat. Bukan itu indikatornya, sebab Tuhanlah yang melihat hati dan yang melihat dalamnya hati kita, termasuk kasih kita. Oleh karenanya, Yesus mencela mereka ini karena mereka sudah meninggalkan kasih kepada Yesus. Saudara jemaat di Efesus ini menggambarkan akan kondisi gereja-gereja dan kehidupan orang-orang Kristen di masa mendatang. Dan itu terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kekristenan. Sekarang ukuran kekristenan bukan lagi kasih, melainkan diukur dari berapa banyak dia melakukan kegiatan agamawi. Orang ketika melakukan kegiatan agamawi, lalu seolah itu menjadi legalisasi bahwa dia mengasihi Tuhan. Oh, tidaklah demikian. Hanya Tuhan yang bisa melihat kasih kita. Kita sendirilah yang tahu kasih kita kepada Tuhan seperti apa. Gereja-gereja di akhir zaman ini mereka berlomba-lomba mengadakan kegiatan-kegiatan besar yang mengundang simpati banyak orang. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, justru mereka kehilangan kasih terhadap gereja yang lain. Mereka merasa gereja kamilah yang utama, gereja kamilah yang paling benar. Lihatlah ini buktinya. Ini loh yang benar. Kalian seperti demikian tidaklah benar. Apakah demikian ini kasih yang sesungguhnya? Yang menyalahkan orang lain? Bukanlah demikian. Tidak sedikit orang percaya yang begitu semangat melayani, setia beribadah, rajin memberi, tetapi malah membawa mereka menjadi orang Kristen yang sombong rohani. Mulai mengadakan perbandingan, mana yang lebih banyak melakukan hal-hal rohani. Lalu kemudian membuat kesimpulan, sayalah yang lebih baik. Saudara, ini sudah keliru. Kalau ada gereja yang merasa diri mereka lah, gereja mereka lah yang paling baik, pendeta mereka lah yang paling baik, itu bukanlah kasih. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita perlu sadar, gereja di akhir zaman ini sudah kehilangan kasih. Orang percaya sudah banyak yang kehilangan kasih, yang mengukur dari aktivitasnya, tetapi bukan lagi sikap hati mereka terhadap sesamanya dengan menunjukkan kasih dalam wujud yang nyata, bukan sekedar pernyataan atau sekedar kegiatan yang dijalankannya. Tetapi kasih itu adalah benar-benar kasih yang murni, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Saudaraku, Allah mau agar kita kembali kepada kasih yang sejati, kasih yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang membangun, dan kasih yang menutupi banyak dosa. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan dan yang mempermuliakan namanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.